Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nadita dengan NIM 52252293. Saya di sini akan membacakan isi pidato lahirnya Pancasila yang diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Paduka Tuan Ketua yang Mulia, sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Dokumentu Zulkifli Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang Mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menempati permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia? Paduka Tuan Ketua yang Mulia minta kepada sidang Dr. Zulkifli Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Maaf, beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang Mulia ialah dalam bahasa Belanda, yaitu daripada Indonesia Merdeka. Philosophic Grondslag, itulah fundament filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan Paduka Tuan Ketua yang Mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian apakah yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Merdeka buat saya ialah apakah di dalam politik Unavankelsheid. Tuan-tuan sekalian, dengan terus terang saja saya berkata, tatkala Dr. Zulkifli Sakai akan bersidang, maka saya di dalam hati saya banyak khawatir kalau banyak anggota yang saya katakan dalam bahasa asing, maafkan perkataan ini, Zwarzik, akan perkara yang kecil-kecil. Sampai kata orang Jawa, yaitu jelimet. Jikalau sudah membicarakan hal-hal yang kecil sampai jelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan. Tuan-tuan yang terhormat, lihatlah di dalam sejarah dunia. Lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakan isinya, samakah derajatnya. Negara-negara yang merdeka itu, Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka, namanya semuanya merdeka. Tetapi bandingkanlah isinya. Alangkah perbedaannya isi itu jikalau kita berkata sebelum negara merdeka, maka harus lebih dulu ini selesai, itu selesai sampai jelimet. Maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian, kenapa Saudi Arabia merdeka padahal 80% dari rakyatnya terdiri dari kaum Badui yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu? Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibn Saud. Di situ ternyata bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari, otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu. Tokoh Saudi Arabia merdeka. Lihatlah pula, jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat, Soviet Rusia. Pada masa Lenin mendirikan negara Soviet adalah rakyat Soviet sudah cerdas. 150 miliar rakyat Rusia adalah musyrik.
musyrik yang lebih daripada 80% tidak dapat membaca dan menulis. Bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoy dan Philip Miller, Tuhan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu, dan kita sekarang di sini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan. Maaf Paduka, Tuan Simbuk Yokutio. Berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, Tuan. Tuhan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang kubur. Terima kasih.